Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik, khususnya pada penalaran kuantitatif yang juga sebenarnya masuk dalam penalaran matematika, bahagian 4 atau part 4. Nah, ini adalah bahan acuan untuk menjawab soalnya. Jadi di sini adalah bercerita tentang penyelenggaraan pemilu tahun 1955. Nah, di sini ada cara pemilihan jumlah anggota Dewan Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dan hasilnya ini adalah tabel yang berisi tentang partai, jumlah suaranya, persennya, kursi parlemennya, dan berapa persen kursi parlemen yang bisa didapatkan. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saja soal nomor 1. Nah, ini kita ambil sepotongnya. Yang tadi sistem sampai 14 wakil minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Dengan ini syarat-syarat menjadi anggota konstituante dan DPR. Di sini soalnya pada saat pemilu dilaksanakan, jumlah penduduk Indonesia 7 juta jiwa. Di daerah pemilihan Kalimantan Barat, jumlah penduduk saat itu adalah 1,15 juta jiwa. Jumlah anggota Dewan Konstituante dari pemilihan Kalimantan Barat adalah 8 tadi. Jadi kita kembali lihat A-nya 8, B6, C11, D15, dan E17. Kita jawab. Nah, kita tampilkan kembali sepotongan kalimat ini. Kemudian kita tandai syaratnya ya, jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total penduduk di wilayah pemilihan dengan 150.000 dan dibulatkan ke atas. Artinya bulatannya ini berapapun bulatannya yang jelas akan dibulatkan ke atas. Sedangkan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia juga adalah jumlah penduduk yang wilayah pemilihan dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas. Dengan demikian ada 260 kursi DPR dan diperebutkan dan 52 kursi konstituante yang diperebutkan. Anggota konstituante di bawah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Jumlah penduduk Kalimantan adalah 1,15 juta jiwa, serta anggota konstituante di wilayah pemilihan total adalah tersebut ya. Jadi jumlah total penduduk tersebut wilayah tersebut dibagi dengan 150.000 menjadi 1.150.000 dibagi 150.000, hasilnya adalah 8. Maka jawaban yang benar adalah 8. Kemudian nomor yang kedua. Nah, ini ada tabel yang kita butuhkan ya. Nomor 2 ini tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut urut yang tepat terkait pemenang partai pemilu berdasarkan suara terkecil ke besar. Yang terkecil kan di sini adalah Murba, tapi di sini tidak ada Murba. Selanjutnya PSI juga tidak ada, Partai Katolik. Nah, yang paling ini adalah PSI ada enggak? Oh, enggak ada. PKI. Nah, ini ada PKI, kemudian ini Masyumi dan PNI terakhir. Nah, coba kita lihat langsung saja. Nah, kita jawab. Lihat dari tabel ya, besar ke kecil kita urut dulu. PNI, Masyumi, kemudian NU, ya PKI, 5 PSSI, 6 Parkindo, 7 Partai Katolik, dan 8 PSI serta 9 partai Murba. Dan dari sini 9 partai yang ada. Kita lihat partai yang ada tadi dari pilihan itu yang paling aneh PKI ya. Jadi 4 PKI, NU, Masyumi, dan PNI. Jadi kita jawab PKI, NU, Masyumi, dan PNI. Dengan mudah kita bisa selesaikan. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor yang ke-3. Sistem yang dipakai tetap kita ambil sepotong ya, ini kalimatnya. Kemudian pada saat pemilu didasarkan jumlah penduduk 1 juta jiwa. Di daerah pemilihan barat adalah 330.000 jiwa. Jumlah anggota DPR dari anggota Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Pemilihan anggota pemilihan barat adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Dan cara menjawabnya, nah, kita lihat sistemnya, kemudian kita tandai yang bisa kita jadikan patokan untuk menghitung jumlahnya, yaitu.
Nah, jumlah penduduk anggota Irian Barat kira 33.000 jiwa. Syarat anggota DPR di wilayah pemilihan adalah totalnya adalah dibagi dengan 300 menjadi kira 33.000 dibagi dengan 300 menjadi 1,1 karena ada katakan dibulatkan ke atas, maka ini dibulatkan menjadi 2. Jawaban benar adalah 2 ya. Jadi jumlah anggota di sini DPR-nya adalah 2. Kemudian nomor yang keempat. Nah, ini lagi kita lihat tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, persentase golongan minoritas yang menjadi anggota Dewan Konstituante adalah A 0,026%, B 0,027%, C 2,6%, D 2,7%, dan E 5,6%. Kita lihat, ini partai paling minoritas ya. Ini kita lihat sistemnya, kemudian apa yang kita menjadi acuan untuk penghitungannya seperti di depannya tadi. Saya sertakan sini supaya tidak lupa, supaya lebih jelas. Partai minoritas terlihat adalah Partai Murba ya di dalam tabel. Yang lain-lain itu ya kita tidak tahu. Yang jelas ini Partai Murba yang minoritas terlihat dengan perolehan suara 199.588 dibagi dengan 150.000 hasilnya adalah 1,3305 dibulatkan ke atas menjadi 2 anggota konstituante. Jumlah kursi konstituante dalam tersedia adalah jumlah suara yang sah per syarat konstituante. Ini jumlahnya 37.785.299 dibagi 520.000 ya. Jadi hasilnya ini adalah 72.072.664. Jadi kan di sini 520 yang tersedia. Berarti syaratnya itu 664 dibulatkan menjadi 73. Jadi jumlah kursi konstituante adalah 73 ya. Karena ini dibulatkan ke atas syaratnya ya. Dibulatkan ke atas adalah 73. Jadi 520 ini diperebutkan, itu berarti setiap ini bisa diwakili oleh 73 orang. Nah, kemudian jumlahnya ini jumlah konstituante ya, 73. Persentase partai minoritas itu murba ya dapat adalah 2 per dari jumlah seluruh kursi 2 per 73 kali 100 ada 2,73. Itu dibulatkan menjadi 2,73%. Jadi jawabannya yang benar adalah 2,7%. Kemudian nomor yang ke Suka dengan videonya? Like dong. 5. Sistem yang dipakai sama ya, ini kita lihatkan lagi. Nah, pertanyaannya, jika penentuan jumlah kursi di DPR pada pemilu 1995 diperhatikan pada masa sekarang dengan jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa, berapa jumlah kursi DPR yang tersedia? A 917, B 183, C 780, D 1560, dan E 820. Nah, kita lihat. Nah, jumlah penduduk Indonesia adalah 275 juta jiwa. Syarat anggota DPR adalah total jumlah penduduk dibagi dengan 300.000 menjadi 275 juta dibagi 300.000 menjadi 916,6 atau sama dengan 917. Jadi jawaban yang benar adalah A 917. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Bila Anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan Anda. Andrew Carnegie. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.